Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya ketika jantung kita mulai kehilangan tenaganya? Seperti halnya pompa air, ketika air tidak mengalir dengan lancar karena terdapat sumbatan, dan ketika semakin banyak bocoran tersebut, maka air tidak akan berjalan dengan baik. Begitupun dengan pembuluh darah pada jantung manusia. Detak yang dulu kuat, kini terasa lemah. Darah tidak lagi mengalir dengan lancar, napas menjadi berat, dan tubuh perlahan memberi tanda bahwa jantung sedang berjuang. Kondisi inilah yang disebut dengan gagal jantung kongestif. Sebuah keadaan serius ketika jantung tidak mampu lagi memompa darah sesuai kebutuhan dari tubuh. Bagi pasien, setiap tarikan napas terasa seperti perjuangan. Teman-teman, dalam video ini mari kita memahami lebih dalam tentang congestive heart failure. Melihat bagaimana tubuh bereaksi, apa yang terjadi di balik sesak napas, dan bagaimana perawat berperan menjaga kehidupan di antara detak jantung yang mulai melemah. Untuk memahami lebih jauh bagaimana kondisi ini terjadi, mari kita lihat apa yang sebenarnya berlangsung di dalam tubuh saat gagal jantung menyerang. Kadang, seseorang mengira gagal jantung merupakan serangan jantung, tapi kedua hal ini berbeda. Serangan jantung adalah di mana terjadinya sumbatan pada pembuluh darah jantung, jadi jantung kita pun memiliki pembuluh darah dan juga membutuhkan nutrisi oksigen dan lain-lain. Ketika terjadi sumbatan di salah satu pembuluh darah ini, otomatis hal ini akan membuat gangguan pada jantung tersebut. Biasanya, pasien akan merasakan nyeri yang khas, yaitu nyeri dada atau angina pada serangan jantung. Orang yang mengalami serangan jantung otomatis akan menyebabkan otot-otot jantungnya akan mengalami nyeri dada, bahkan sampai kematian. Jika sudah terlalu banyak yang rusak, maka akan jatuh ke gagal jantung. Ciri khas pada gagal jantung yaitu pasien akan mulai merasakan sesak napas, terdengar kerekes di paru, dan oksigen menurun. Gagal jantung bukan berarti jantung berhenti, tapi jantung tidak mampu memompa darah dengan efektif. Akibatnya, darah menumpuk di paru-paru atau bagian tubuh lain sehingga menimbulkan kongesti atau penumpukan cairan, seperti di paru-paru, perut, atau kaki. Konteks critical care, kita biasanya berhadapan dengan ADHF, di mana pasien datang dengan sesak berat, edema paru, dan hipoksia. Gejala khas gagal jantung yaitu sesak napas, kelelahan dan pusing yang mengakibatkan kekurangan suplai oksigen dan nutrisi, kemudian kelebihan cairan dalam tubuh yang akan tersimpan di perut. Maka perut akan terasa penuh dan menyebabkan mual serta muntah. Patofisiologinya yaitu di mana dimulai dari jantung melemah, kemudian tekanan pengisian meningkat, cairan bocor ke paru-paru sehingga oksigenasi menurun yang akan menyebabkan akhirnya organ lain pun ikut terganggu. Ketika ventrikel kiri gagal memompa, tekanan balik naik ke atrium, lalu ke pembuluh paru yang menyebabkan cairan menembus dinding kapiler. Pasien mulai sesak, terdengar kerekes di paru, dan kadar oksigen turun dengan cepat. Kemudian, tanda dan gejala klinis yaitu biasanya pasien merasakan napas yang cepat, gelisah, berkeringat dingin, dan saturasi oksigen bisa anjlok di bawah 90%. Saat auskultasi terdengar kerekes, halus di kedua paru, tanda cairan sudah menumpuk di alveoli. Selain itu, muncul distensi vena jugularis, pembengkakan kaki, dan penurunan output urin. Terkadang muncul aritmia, denyut jantung tidak teratur, bisa terlalu cepat, bahkan justru terlalu lemah. Bagi perawat kritis, mengenali perubahan kecil seperti peningkatan frekuensi nafas, penurunan tekanan darah sistolik, atau perubahan kesadaran merupakan sinyal awal bahwa fungsi jantung mulai menurun. Pemeriksaan yang dapat dilakukan meliputi pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan EKG, yaitu untuk menilai dan melihat irama jantung dan tanda iskemia. Kemudian yang kedua, fototoraks yang menunjukkan pembesaran jantung, kardiomegali, dan bayangan putih akibat edema paru.
Yang ketiga, ekokardiografi, yaitu untuk menilai seberapa kuat jantung memompa darah. Dan yang keempat, yaitu pemeriksaan darah seperti BNP atau NT-proBNP yang meningkat pada pasien gagal jantung. Penanganan gagal jantung kongestif di ruang ICU berfokus pada menstabilkan pernapasan, perfusi, dan menurunkan beban kerja jantung. Langkah-langkah penting yaitu yang pertama, airway dan breathing. Pastikan jalan napas terbuka, berikan oksigen dengan non-rebreathing mask. Kemudian jika gagal, lanjutkan ke ventilasi non-invasif seperti CVAV atau BiPAP untuk mengurangi preload dan memperbaiki oksigenasi. Kedua, sirkulasi, yaitu pantau tekanan darah, nadi, dan output urin. Pasang infus dengan hati-hati, tidak berlebihan cairan karena bisa memperparah edema paru. Kolaborasi pemberian vasodilator atau diuretik. 4. Furosemid sesuai instruksi dari dokter. Ketiga, monitoring hemodinamik. Gunakan monitor multiparameter untuk membantu ECG, saturasi, tekanan darah, dan CVV bila tersedia. Nilai respon pasien terhadap intervensi, apakah saturasi membaik, napas lebih ringan, dan tekanan darah stabil. Dukungan psikologis dan edukasi juga sangat penting, di mana di ruang kritis tidak semua pasien gagal jantung berada dalam kondisi yang sadar. Banyak di antara mereka yang datang dengan napas lemah, kesadaran menurun, bahkan harus dibantu alat ventilator. Dalam situasi seperti ini, dukungan psikologis bukan lagi ditunjukkan untuk pasien, tetapi juga terhadap keluarganya. Keluarga seringkali merasakan cemas, panik, dan takut kehilangan harapan. Disinilah peran perawat menjadi sangat berarti, yaitu menyampaikan informasi dengan tenang, jelas, dan empatik. Perawat dapat menjelaskan apa yang sedang dilakukan tim medis, bagaimana alat bantu bekerja, dan tanda-tanda apa yang perlu diperhatikan. Saat pasien mulai menunjukkan tanda perbaikan, edukasi bisa diberikan secara bertahap tentang pentingnya kepatuhan minum obat, pembatasan cairan, dan pola hidup sehat setelah keluar dari ruang kritis. Gagal jantung kongestif bukan hanya tentang jantung yang lemah, tetapi tentang perjuangan tubuh untuk terus bertahan. Di setiap helaan napas yang berat, ada harapan untuk hidup sedikit lebih lama. Dan di ruang kritis, setiap detik berarti karena di sanalah batas antara stabil dan henti bisa berubah begitu cepat. Satu tindakan cepat, satu keputusan tepat bisa menjadi perbedaan antara pulih atau kehilangan detak terakhirnya.